Di sesi kali ini saya akan menjelaskan tutorial dan contoh soal untuk balok build up I, di mana nanti kita akan menggunakan kondisi atau persyaratan F3 di SNI 1729 2020. Oke. Saya menggunakan soal yang ada di buku Wirianto Dewa Broto di soal 685, yaitu balok I build up F3. Oke, penjelasan soal. Balok build up I 700 300 7 12 dengan mutu bajanya F yield sebesar 240 megapascal. Nah, berat sendiri diabaikan. Lalu ada sebuah lateral bracing dan beban titik terlihat seperti di bawah. Jadi ada sebuah beban titik, beban terpusat sebesar PU yang berada tepat di tengah bentang, dengan adanya lateral bracing atau LB, nantinya kita sebut LB ya, itu sebesar 4 meter tiap bentangnya. Jadi baik dari A ke B maupun B ke D atau D ke E, bentangnya sama-sama 4 meter. Profil yang digunakan adalah profil build up, bukan profil hot roll, jadi ini profil custom, di mana ukurannya 700, tingginya 700, lebar sayapnya 300, ketebalan badannya adalah 7, dan ketebalan sayapnya adalah 12. Di sini pertanyaannya adalah 1. Hitung momen plastis, jarak bracing pada kondisi LP dan LR, hitung faktor CB, dan berapa beban PU maksimumnya, lalu cek profil terhadap beban terpusat maksimum. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan di sini. Nah, langkah pertama yaitu kita menuliskan terkait properti atau section properties dari profil I build up dengan ukuran 700, 300, 7, dan 12. F yieldnya di 240 megapascal, E modulus elastisitas baja sebesar 200.000 megapascal, lalu G di 80.000 megapascal. Untuk A itu adalah luasan, dan LB itu adalah 4 meter. LB ini adalah jarak antar pengaku atau jarak antara pengaku lateral. Nah, untuk profil 700, 300, 7, dan 12, maka BF atau lebar dari sayap sebesar 300 mm sesuai dengan judulnya ya. Untuk TF, tebal sayap di 12 mm, tebal badan di 7 mm, dan H. H ini merupakan ketinggian dari webnya, di mana ketinggian web adalah 700 dikurangi dengan tebal dari sayap atas dan sayap bawah. Sayap atas 12, sayap bawah 12, maka 700 kita kurangi 24. Itu hasilnya hanya sebesar 676. Nah, kita lanjutkan untuk bisa membreakdown section properties dari profil build up yang ada itu. Nah, opsinya ada dua. Kita bisa melakukan pendekatan manual dengan rumus-rumus yang sudah saya sajikan di video sebelumnya, yang bisa ada di link ini ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan bantuan dari section properties calculator. Di sini saya menggunakan section properties calculator, di mana saya masukkan untuk TFW atau tebal dari sayap atas 300, tebal sayap atas 12, tebal sayap bawah BFW 300 juga, tebal sayap bawah juga sama-sama 12, dan dia simetris untuk atas bawah. Ketinggian web yang tadi sudah kita kurangi 700 kurangi 24, yaitu 676, dan ketebalan dari webnya yaitu sebesar 7, dengan satuannya adalah milimeter, dan ini adalah jenis I-beam, maka kita kalkulate di situ. Setelah dikalkulit, maka muncul hasilnya seperti yang ada di sisi kanan layar Anda. Didapatkan luasannya A sebesar 11.932 mm persegi, maka saya bisa menuliskan A ini berasal dari section properties calculator yang barusan kita pakai, yaitu 11.932 mm persegi.
Untuk IZ, kenapa ini tidak IX? Karena kebetulan kalau Anda lihat di gambar di tengah, arah X-nya variabelnya menggunakan kata Z, itu hanya perkara penamaan saja. Jadi untuk IZ atau IX-nya di 103.230 sekian-sekian, Y-nya juga udah muncul. Untuk SX-nya atau SZ-nya di sekitar 2949 sekian-sekian milimeter pangkat 3. Nilai SY-nya pun juga udah muncul dan nilai J-nya pun juga sudah ada. Maka dari situ kita sudah bisa tuliskan seperti berikut, yaitu IX-nya 1032,3 kali 10 pangkat 6, Y-nya sekian, SX-nya juga seperti yang ada di tengah, dan ZX-nya juga sudah kita dapatkan. Dari situ, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus melakukan kontrol terhadap adanya tekuk lokal atau tidak. Kita harus cek terhadap sayap dan webnya mengalami jenis apa. Apakah dia nanti penampangnya kompak, tidak kompak, atau langsing. Di presentasi sebelumnya atau di sesi sebelumnya, video tutorial sebelumnya, saya sudah sempat sajikan prosedur how to-nya untuk melakukan kontrol tekuk lokal ya. Nilai BF per 2TF-nya yaitu sebesar 12,5 dan H per TW-nya sebesar 96,57. Ini nanti akan kita pakai untuk kontrol tekuk lokalnya. Oke, kita lanjutkan ke cek klasifikasi penampang E-build up, yaitu kontrol tekuk lokalnya. Kalau kita lihat di layar Anda, kita harus cek atau kontrol terhadap, pertama terhadap sayapnya yang ada di sebelah kiri dan terhadap web yang ada di sebelah kanan. Kita lihat dulu terhadap sayap. Gunakan aturan di SNI 1729/2020 halaman 17 di tabel B41B, di mana rasio elemen flange sayap yaitu lambda F, lambda PF, dan lambda RF. Kita harus mencari nilai masing-masing untuk lambda F, lambda PF, dan lambda RF karena kita akan masukkan ke dalam klasifikasi ini, apakah dia kompak, tidak kompak, atau langsing. Nah, untuk hot roll dan build up, nilai lambda RF-nya berbeda. Karena saat ini kita sedang menguji untuk profil build up, maka yang kita gunakan adalah sisi sebelah kanan, yaitu 0,95 dikali dengan akar KC dikali E dibagi dengan FL. Nilai KC dan nilai FL ada di bawahnya dengan syarat ada di SNI 179/2020 di halaman 18, Anda bisa baca kembali. Di lambda F-nya sudah kita dapat di atas, yaitu BF per 2TF-nya sebesar 12,5. Di lambda PF-nya kita dapat nilainya 11. Hasilnya saya kasih warna hijau. Di lambda RF build up, yaitu 0,95 dikalikan akar KC dikali E dibagi FL. Nilai KC-nya kita cari dulu dengan rumus KC, yaitu 4 dibagi dengan akar H dibagi dengan TW. H per TW-nya pun kita juga sudah punya di atas ya, yaitu 96,57. Maka langsung kita masukkan ke rumus di mana hasil KC-nya adalah 0,406. Di syarat SNI, KC tidak boleh kurang dari 0,35 dan tidak boleh lebih dari 0,76. Berarti syarat ini memenuhi. Lalu untuk FL, di mana FL adalah 0,7 F yield atau 0,7 dikalikan 240 megapascal, kita dapatkan 168 megapascal. Setelah kita masukkan ke rumus lambda RF khusus untuk build up, kita dapatkan nilai lambda RF 20,7. Mari kita cek pada kondisi klasifikasi batasan kelangsingan untuk kompak, tidak kompak, dan langsing. Kesimpulannya, karena nilai lambda F lebih besar dari lambda PF, jadi nilai lambda F-nya adalah 12,5 sedangkan lambda PF-nya adalah 11, maka profil sayap masuk ke golongan non-kompak atau NC. Itu untuk sayap, dan kita sudah menyelesaikan
klasifikasi untuk sayap. Maka kita lanjutkan untuk web atau badan, di mana lambda W rumusnya seperti yang ada di layar Anda, lambda PW dan lambda RW. Semua ini juga ada di SNI 1729/2020 halaman 18 di tabel B41B. Dari hasil perhitungan yang didapat, lambda W, lambda PW, dan lambda RW nilainya seperti yang ada di layar Anda. Karena nilai lambda W berada di bawah nilai lambda P, jadi lambda lebih kecil sama dengan lambda P, maka dia masuk ke profil kompak atau C. Nah, dari tutorial atau penjelasan di video sebelumnya, seperti yang ada di link ini, kita bisa lihat atau kita sudah bisa memasukkan atau mengklasifikasikan bahwa kondisi penampang sayap itu tidak kompak dan kondisi penampang untuk web atau badan adalah kompak. Masuk ke kompak. Kita tinggal cocokkan yang ada di sini. Jika flange-nya non kompak dan webnya kompak, maka dia masuk ke dalam F3, yaitu flange-nya non-compact dan webnya adalah kompak. Di mana pada kondisi F3 kita diminta untuk mencari nilai MN terkecil nantinya dari kondisi LTB, lateral torsional buckling, yang ada di F31 di SNI 179/2020 halaman 48, dan mencari nilai MN di FLB atau flange local buckling di F3.2 SNI 179/2020 halaman 48. Oke. Jadi kita akan fokus untuk mencari nilai LTB dan FLB. Kita mulai dari mencari nilai LTB. LTB sudah pernah kita lakukan secara detail di tutorial soal lentur kedua, ada di link. Kita mencari nilai LP, LR, dan LB. Kalau Anda masih ingat, di tekuk torsi lateral seperti yang ada di layar Anda, kita akan mencari nilai LP, LB, dan LR. Kondisi LP, LB, LR itu menentukan apakah dia masuk ke full plastis, di mana MP sama dengan ZX dikalikan F yield, atau dia masuk ke MN dengan kondisi LB-nya di antara LP dan LR, atau LB-nya nanti lebih besar dari LR. Nilai MN bisa menggunakan rumus 1, 2, atau 3. Maka untuk bisa tahu apakah menggunakan nomor 1, 2, dan 3, kita harus mengetahui berapa besaran LB, LP, dan LR. Oke. Kita mulai dari nilai LP terlebih dahulu. Nilai LP di SNI 179/2020 ditentukan dengan rumus berikut yang ada di layar Anda. 1,76 dikalikan dengan RY dikalikan dengan akar E dibagi dengan F yield. Untuk bisa mencari nilai RY, rumusnya ada di sebelah, di mana RY sama dengan akar IY dibagi dengan A. Hati-hati dengan satuan, hasil yang didapatkan 67,4 mm. Didapatkan nilai LP-nya sebesar 3,4 meter. Lalu kita berjalan untuk mencari nilai LR. Rumus LR cukup panjang, di 1,95 dikalikan dengan RTS dikalikan dengan E dibagi dengan 0,7 dikalikan dengan F yield, dan selanjutnya. Maka kita akan mencari variabel-variabel yang belum kita ketahui di rumus LR tersebut, di mana kita akan mencari nilai RTS, nilai CW, dan nilai HO. Nilai HO adalah nilai jarak antara titik atau garis netral sayap atas dengan sayap bawah. Penjelasan lebih lanjut ada di video tutorial soal lentur 2. Nilai CW pun juga sudah ada dan nilai RTS pun juga sudah kita dapatkan. Maka kita masukkan ke dalam rumus LR, di mana nilai LR yang kita dapatkan adalah sebesar 9,0 meter. Untuk nilai LB, LB adalah jarak pengaku lateral yang ada di soal Anda. LP, LR, dan LB sudah kita dapatkan. Kalau kita lihat bahwa
Nilai LB yaitu 4 meter berada di antara nilai LP dan LR. Maka dia masuk ke kondisi F22 atau ditekuk torsi lateral dengan kondisi LP-nya lebih kecil dari LB dan LB-nya lebih kecil sama dengan dari LR. Sehingga rumus nomor 2 ini yang kita gunakan. Rumus F22 sudah kita masukkan untuk mencari nilai Mn-nya seperti berikut yang ada di layar Anda. Di mana Mn sama dengan CB dikalikan dengan MP dikurangi dengan MP dikali dengan 0, dikurangi dengan 0,7 dikalikan dengan FY dikalikan dengan SX dikalikan dengan LB minus LP dibagi dengan LR minus LP, di mana nilainya harus lebih kecil sama dengan nilai MP. Maka jika lebih dari itu kita akan menggunakan nilai MP, yaitu kondisi plastisnya. Variabel yang perlu kita ketahui di situ berarti nilai CB, nilai MP, nilai F yield dan nilai SX. Nilai LB dan LP sudah kita dapatkan, SX sudah ada diketahui yang ada di atas. Oke. Sebesar 2949,4 cm pangkat 3. Lalu kita sudah punya nilai F yield, nilai MP pun kita sudah punya. Nilai MP didapat dari mana? Kondisi plastis. Kalau Anda masih ingat rumusnya adalah ZX dikalikan dengan F yield. Di mana ZX-nya sebesar 3276,5 dikalikan dengan 240. Hati-hati dengan satuan. Setelah satuannya disamakan nilainya sama dengan 786.360 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 786,4 kilonewton meter. Itu adalah nilai MP-nya. Nah, berarti kita akan mencari nilai CB yang belum kita ketahui. Nilai CB bisa kita dapatkan dari rumus 12,5 momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum ditambah dengan 3 momen A plus 4 momen B ditambah dengan 3 momen C. Bagaimana prosedur mencari nilai CB sudah sempat saya sampaikan di video pengajaran, link ada di link tersaji ya, di mana nanti hasil CB-nya ada sebesar 1,09. Setelah kita masukkan ke dalam rumus setiap variabel yang sudah kita ketahui didapatkan, nilai Mn dari kondisi rumus F22 nilainya sebesar 823.200 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter ya. Sedangkan kondisi nilai MP sebesar 786.360 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Nilai MP yang kita dapatkan dari ZX dikalikan dengan F yield. Maka kondisi rumus Mn di F22 kita menggunakan di mana nilainya tidak boleh lebih dari nilai momen plastis. Walaupun nilai ini yang muncul, tapi kita akan tetap menggunakan nilai MP-nya. Maka nilai MP yang menentukan adalah dinilai 786.360 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Atau kalau kita persingkat, Mn di kondisi lateral torsional buckling adalah sebesar 786,4 kilonewton meter. Analogi di lateral torsional buckling ini, kondisi lateral torsional buckling ini adalah jika kondisi ini dia mampu menahan sebesar 823.200 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter, momen sebesar itu, namun kondisi plastis hanya mampu menahan hingga 786.360 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter, maka kita harus tetap pilih kondisi yang terkecil. Oke. Seperti itu konsepnya. Maka kenapa kita ambil yang di nilai 786. Setelah kita mendapatkan nilai Mn di kondisi LTB, maka di SNI kita diminta tetap melakukan untuk LTB dan juga untuk FLB. Kita sekarang
akan menghitung nilai untuk FLB, yaitu Flange Local Buckling. Flange Local Buckling berada di SNI 1729/2020 di bab F3, di mana bahasa Indonesia adalah tekuk lokal sayap tekan atau FLB. Mohon Anda baca dulu di sini di SNI untuk bisa menentukan nilai MN-nya. Di tekuk lokal sayap tekan atau Flange Local Buckling FLB, ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Ada dua kondisi yang harus kita cek. Jika penampang dengan sayap non-kompak, kita harus menggunakan rumus ini. Namun jika penampang sayapnya langsing, maka kita akan menggunakan rumus yang di bawah. Karena kondisinya adalah penampang sayapnya di sini adalah NC atau non-kompak, maka kita akan menggunakan rumus yang saya lingkari. Rumus tersebut sudah saya pindah ke sini, yaitu MN sama dengan MP dikurangi dengan MP dikurangi dengan 0,7 kali FY dikalikan dengan SX dikali dengan lambda F dikurangi lambda PF dibagi dengan lambda RF dikurangi dengan lambda PF. Nilai MP-nya kita sudah punya, FY dan SX-nya kita punya, lambda F-nya juga sudah ada, seperti yang ada di atas. Hasil perhitungan ini kan kita dapatkan dari perhitungan yang di awal, yang di sini. Oke? Kita lanjut di sini. Di mana nilainya didapatkan sebesar 741,4 kN/meter. Oke. Nah, dari kondisi di atas, kedua kondisi di atas, karena kita menggunakan F3 yang harus merujuk kepada LTB dan FLB, nilai dari LTB momen nominalnya sebesar 784,6 kN/meter. Nilai dari FLB nilainya sebesar 741,4 kN/meter. Kita harus mencari atau memilih MN terkecil, yaitu sebesar 741,4 kN/meter. Maka di konsep LRFD, yaitu di mana ultimate sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan Rn. Baik ini mau momen ultimate maupun geser ultimate. Saat ini kita membahas tentang momennya, maka MU sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan MN. Faktor reduksi untuk lentur yaitu nilainya sebesar 0,9. Dari FLB terkecil yaitu 741. Di SNI kita diminta untuk mereduce dengan aturan LRFD menjadi nilainya 667,3 kN/meter. Oke. Maka kita bisa simpulkan seperti berikut. Struktur atau soal yang barusan kita bahas ini dengan kondisi tersebut bentang 12 meter, ada pengaku lateral tiap jarak 4 meter, dan ada nilai PU sekian di tengah bentang, di mana beban dari struktur tersebut diabaikan. Setelah kita lakukan perhitungan pendekatan penyelesaian dengan menggunakan kondisi lentur, di situ kita dapatkan bahwa MN terkecil yaitu sebesar 741,4, atau di aturan LRFD kita diizinkan hanya mencapai di 667,3 kN/meter. Sehingga pada kondisi momen ultimate sebesar 667,3 kN/meter, maka struktur tersebut akan mengalami kegagalan. Jenis kegagalan apa yang terjadi? Yaitu FLB atau kegagalan Flange Local Buckling. Terjadi kegagalan lokal tekuk pada sayapnya. Karena itu adalah nilai MN terkecil, maka itu akan yang menjadi patokan kita pada kondisi kegagalan terdekat,
yang ada. Oke. Sekarang kita coba mencari nilai P-nya. Mencari nilai P bisa Anda selesaikan dengan konsep McRae sederhana, atau di sesi kali ini saya presentasikan atau saya sajikan dengan konsep penyelesaian dengan menggunakan sebuah program bantu. Di program bantu ini saya memasukkan sebuah kondisi McRae di mana ada 2 tumpuan dan 1 beban terpusat di tengah bentang. Lengthnya atau panjangnya adalah 12 dengan Young modulus E-nya sebesar 200.000 megapascal. Ini adalah berupa steel design sehingga F-yield-nya juga sudah saya masukkan sebesar 240 megapascal. Nah, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi penampang, maka area moment of inersianya harus sesuai dengan moment of inersia seperti yang sudah kita perhitungkan, di mana nilainya sebesar 103.230, atau kalau kita pakai satuan nilainya sebesar 1032,3 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Di situ saya hanya mengubah dalam bentuk satuannya saja. Dan force applied yang ada di layar Anda itu adalah nilai P yang kita coba masukkan. Saya coba dengan menggunakan P sebesar 100 kN. Hasil gambar momennya seperti berikut, di mana momen A 0, momen di B 0, momen di tengah bentang besarnya sebesar 300 kN. Kalau kita bawa nilai 667,3 ke kondisi ini, maka masih oke. 667,3 kN. Maka struktur ini masih oke ya, ketika menerima beban sebesar P sebesar 100 kN. Saya masukkan P sebesar 300 Newton, nilai momen maksimumnya yang ada di tengah bentang sebesar 900 kN. Jika kita bandingkan dengan nilai maksimumnya atau kemampuan dari struktur ini menerima momen maksimum sebesar 667,3, maka ini not okay. Dia tidak oke. Saya coba masukkan P-nya sebesar 222 kN. Dari nilai 667,3 kN didapatkan momen C maksimumnya, momen bentang tengah maksimumnya sebesar 666 kN. Dia oke dan selisihnya kecil sekali, dikit sekali. Dan dia nilainya masih di bawah dari 667,3 kN. Maka kalau kita harus menjawab pertanyaan, berapa sih nilai P maksimum yang bisa diterima oleh kondisi soal yang di atas ini? Berapa nilai P maksimum ini? Maka tadi hasilnya ya kurang lebih di 222 kN. Tidak lebih, karena kalau lebih dia sudah melebihi dari momen ultimate kemampuan. Maksimum kurang lebih di 222 kN, seperti itu. Dan berapa beban PU maksimum? Ya, kita sudah dapatkan. Setelah kita dapatkan P maksimumnya, kita juga perlu tes terhadap kemampuan geser. Bahwa ketika balok mengalami lentur, ada 2 gaya dalam yang terjadi, yaitu selain dia mengalami lentur murni, dia juga mengalami adanya geser yang khususnya biasanya terjadi pada perletakan atau titik-titik tumpuan beban. Di rumus SNI bab G halaman 70, untuk bisa menghitung geser, kekuatan geser badan tanpa AC medan tarik, yaitu rumusnya adalah nilai Fn sama dengan 0,6 F yield dikalikan dengan AW dikalikan dengan CV1 atau CV.
Rumus itu sudah saya masukkan di layar Anda, yaitu 0,6 dikalikan dengan F yield dikalikan dengan AW dikalikan dengan CVI. Oke. Di mana nilai F yield-nya sebesar 240 megapascal atau 240 Newton per milimeter persegi. AW adalah luas badan. Kalau di rumus sudah kita dapatkan nilai AW, luasan untuk badannya. Jadi D dikalikan dengan TW. Nilainya sebesar 4.700. Untuk CV1-nya, seperti yang ada di rumus, kita perlu lihat dulu ke kondisi yang ada. Mencari nilai CV, ada beberapa opsi. Yang pertama A, untuk badan komponen struktur profil I gilas panas. Jadi ini untuk yang hot roll. Karena kondisi kita ada build up, maka kita memilih yang B, di mana kita menggunakan struktur profil I lain. Koefisien kekuatan geser badan atau CV ditentukan sebagai berikut. Apabila HTW-nya lebih kecil sama dengan dari nilai 1,1 dikalikan dengan akar KVE dibagi dengan F yield, maka CV-nya nilainya 1. Tapi apabila HTW-nya lebih besar dari nilai 1,1 KVE per F yield, maka CV-nya kita menggunakan rumus yang kita lihat sekarang. Oke. Nah, untuk nilai KV, mencari nilai KV yang ada di rumus ini, ada dua kondisi, tanpa pengaku transversal atau dengan pengaku transversal. Kondisi kita adalah dengan pengaku transversal, karena di tiap bentang jarak 4 meter ada sebuah pengaku transversal. Seperti berikut. Maka rumus KV kita menggunakan 5 plus 5 dibagi dengan A kali H dibagi dengan akar kuadrat. Di mana A itu sama dengan LB atau jarak antara pengaku transversal. Maka kita hitung untuk nilai KV-nya. Nilai KV, karena dia kondisi dengan badan pengaku lateral, transversal, kita punya 5 plus 5 dibagi dengan AH kuadrat, kita dapatkan nilai KV-nya ada sebesar 5,15. Lalu kita hitung nilai 1,1 dikalikan dengan akar KVE dibagi dengan F yield, hasilnya ada sebesar 72. Maka kita lihat, kalau H per TW-nya adalah sebesar 96,6 dan 1,1 kali akar KVE per F yield-nya 72, maka nilai H per TW-nya jauh lebih besar daripada 1,1 akar KVE dibagi dengan F yield. Maka kondisi ini yang memenuhi, dan rumus CV atau untuk rumus koefisien kekuatan gesernya kita menggunakan rumus yang kita lingkari saat ini. Rumus ini sudah saya bawa ke sini, di mana CV sama dengan 1,1 kali akar KVE dibagi dengan F yield dibagi dengan H per TW. Nilai 1,1 F yield-nya sudah kita punya, H per TW-nya kita sudah punya. Maka 72 dibagi dengan 96,6. Nilainya sebesar 0,745. Nah, 0,745 ini kita masukkan ke dalam rumus FVN. F yield punya, AW punya, CVI juga punya, yaitu 0,6 dikalikan dengan 240 Newton mm persegi dikalikan dengan 4.900 mm persegi dikalikan dengan 0,745. Hasilnya sebesar 525,6 kN. Masih ingat dengan LRFD? Maka V ultimate sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan Vn. 0,9 dikalikan dengan Vn 525,6 kN. Itu sama dengan 473,04 kN. Ini adalah V ultimate dari kondisi persoalan di atas. Kalau kita bawa di atas bahwa hasil perhitungan tadi,
kondisi yang paling sesuai adalah kondisi dengan P sebesar 222 kN. Dengan momen maksimum di tengah bentang sebesar 666 kN. Nah, untuk geser yang terjadi yaitu di titik A sebesar 111 kN dan di titik B sebesar 111 kN. Dari hasil perhitungan yang di perhitungan makrek sederhana yang ada di atas, maka kita bisa lihat kondisi gesernya sebesar 111 kN dan kondisi momen ultimate-nya sebesar 666 kN. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka untuk P sebesar 222 kN, M ultimate-nya sebesar 666 kN. Kalau kita lihat di limit atau kemampuan tahanan rencana dari soal tersebut, dia mampu menahan momen sampai 667,3, maka dia oke. Walaupun tipis banget ya, mungkin bisa kita kurangi sedikit. Namun sampai di 222 kN maka dia masih tetap kuat karena batasannya ada di nilai ini. Untuk VU maksimumnya dengan P sebesar 220 kN, nilainya sebesar 111 kN. Geser maksimumnya yang terjadi di perletakan A dan B yaitu 111 kN. Kemampuan atau tahanan rencana dari soal di atas yaitu 473,4 kN. Maka nilainya masih jauh. Dan ini pun juga oke. Sehingga kesimpulannya, kondisi soal di atas mampu menahan P pada maksimum sebesar 222 kN dengan resiko kegagalan yang terjadi terdekat adalah FLB, yaitu flange local buckling atau tekuk sayap lokal, dan bentuknya adalah gagal pada lenturnya, lentur FLB. Untuk kemampuan gesernya nilainya masih jauh karena kemampuan tahanan rencanya di 473, pada P sebesar 222, V-nya di 111. Selamat belajar.